bahwa yang disalib di situ bukan Yesus. Yang disalib itu orang yang menyerupai Yesus atau Nabi Isa. Di situ jelas dijelaskan di surah An-Nisa 157. Siapa yang disalibkan? Orang yang diserupakan siapa namanya? Namanya di situ di Al-Quran tidak dijelaskan. Jelasnya di Al-Quran sudah dijelaskan. Udah. Enggak, saya nggak mau ceramah. Kalau mau ceramah di masjid, kalau mau kamu berpikir, kamu berbicara tanpa ada dalil dan data yang akurat, kamu pikir orang yang anggap kamu itu pintar, ini bukan masjid, ini room oten, room cerdas, room orang yang mau belajar, bukan mau mendengarkan ceramahnya Islam tanpa dalil, cuman amin. Oke, siap. Ya, saya hanya ingin bertanya ya, mungkin bisa ditanya. Joseph menurutnya waktu Yesus, ya ini kan menurut kami sebagai agama Islam kan Yesus itu adalah Nabi Isa. Yaitu menurut kami, keyakinan kami di Islam ya. Yesus itu adalah Nabi Isa ya. Nah sekarang saya mau tanya, Yesus itu ketika memanggil Tuhan di atas atau Bapa, panggilannya apa itu? Abba atau Bapa itu? Yesus ketika ingin berdoa atau memanggil nama Tuhan di atas itu panggilannya apa? Kalau Yesus sendiri secara pribadi panggilannya apa itu? Ya nggak usah diulang-ulang pertanyaannya, intinya Yesus memanggil Allah dengan sebutan apa kan gitu. Nah, tapi sebelum saya jawab dulu, nanti saya pertanyakan balik di mana dalilnya Yesus itu Isa ya. Saya minta apakah kalau misalkan Yesus itu Isa, Bapak secara konsekuensi logis harusnya menerima fakta bahwa Yesus itu disalibkan, maka Isa otomatis disalibkan. Ya, di dalam Al-Quran ada enggak, giliran saya menjawab nanti, di dalam Al-Qurannya nanti. Kenapa tadi nggak sekalian aja menjelaskan? Jadi ada prolognya dulu sebelum pertanyaan. Nanti. Oke, kita langsung jawab aja ya. Kan pertanyaan Bapak, apakah Yesus menyebut Abba atau Bapak? Itu kan bahasanya sama. Transliterasi dari Abba ya Bapak. Abba itu dari bahasa Aram. Ketika Yesus menyebut Abba itu ya Bapak. Dalam bahasa Arab Abba itu kan Bapak. Makanya doa Bapak kami dalam bahasa Arab, Abana alladzi fis samawati liyataqaddas ismuk liya'ti malakutuk. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Our Father who art in heaven. Jadi kalau disebut Abba atau Bapa, ya dua-duanya podoa ya Pak. Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Coba baca dalam Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah, kata Yesus. Yesus menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku ketika Yesus berdoa. Dia menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Bukan Allah Azza wa Jalla. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang diperintahkan oleh Muhammad disembah pemilik negeri Mekah. Bukan. Kenapa Yesus menyebut Allah sebagai Bapa? Karena dia adalah putranya yang tunggal. Penyebutan Bapa untuk menunjukkan relasi Yesus dengan Allah Sang Bapa itu sedekat itu. Makanya orang Israel marah ketika Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya. Mengerti Islam. Nah sekarang coba jawab Pak. Pak fokus. Kalau Yesus itu Nabi Isa, Isa diangkatnya dengan cara seperti apa? Bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa? Jawab secara dalil pakai Al-Quran. Silahkan dijawab ya Pak ya. Jangan kabur. Pertanyaan saya kan belum selesai. Jadi saya jawab. Jadi tadi sudah selesai. Silahkan dijawab, saya jawab. Giliran saya jawab bilangnya belum selesai. Kocak Islam. Bingung saya. Giliran udah selesai dijawab bilangnya belum selesai bertanya. Terus ngapain mempersilahkan saya jawab? Bilang aja nggak berani jawab gitu. Joseph, saya nggak berani jawab soalnya saya blunder. Kok saya bilang Yesus itu Nabi Isa ya? Bapak sekarang saya tantang. Jawab sesuai Al-Quran. Jawab sesuai Al-Quran. Sudah dijawab Pak, saya pakai dalil loh. Saya pakai dalil jawabnya. Jawab sekarang pakai dalil. Kalau Bapak jawab pakai dalil, baru ke pertanyaan berikutnya. Nggak usah. Nggak kedengeran, percuma. Ya, Bapak jawab dulu
Saya sudah selesai dengan jawaban saya. Bapak jawab dengan pertanggungjawaban kalau Yesus itu Nabi Isa. Di mana dan bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa? Jawab. Silakan. Silakan dijawab. Mukanya udah panik kan? Silakan dijawab pakai dalil. Saya tunggu. Ya, jadi kalau dalilnya berkaitan masalah Yesus, ya, di sini bahwa yakinnya kita bahwa Yesus adalah Nabi Isa, itu ada dijelaskan di ayat Al-Quran, itu di surah An-Nisa ayat 157. Buka ya, buka sekarang surah An-Nisa ayat 157. An-Nisa 157 tentang apa? Ya, di situ menjelaskan tentang Yesus adalah Nabi Isa. Oke, silakan dibacakan. Itu menjelaskan. Dibacakan. Di situ dijelaskan bahwa yang disalib di situ bukan Yesus. Yang disalib itu orang yang menyerupai Yesus atau Nabi Isa. Di situ jelas dijelaskan di surah An-Nisa 157. Siapa yang disalibkan? Orang yang diserupakan siapa namanya? Namanya di situ di Al-Quran tidak dijelaskan, jelasnya di Al-Quran sudah dijelaskan. Saya nggak mau ceramah. Kalau mau ceramah di masjid, kalau mau kamu berpikir, kamu berbicara tanpa ada dalil dan data yang akurat, kamu pikir orang yang anggap kamu itu pintar, ini bukan masjid, ini room oten, room cerdas, room orang yang mau belajar, bukan mau mendengarkan ceramahnya Islam tanpa dalil, cuman amin, imani saja, tidak ada. Saya pakai data. Pertanyaan saya bukan soal disalibkan atau tidak. Pertanyaan saya, siapa dan bagaimana Allah mengangkat Nabi Isa? Nggak dijawab. Ke penyaliban. Oke, saya ikutin ke penyaliban. Sekarang, kenapa saya tanya, siapa yang diserupakan pada saat Nabi Isa disalibkan? Kenapa? Karena Al-Quran, Allah berfirman bahwa Al-Quran menjelaskan sejelas-jelasnya, terperinci. Bapak buka dalam Al-Hijr, ayat pertama dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan sesuatu, Pak. Dalam Al-Hijr ayat pertama, Bapak buka. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Itulah ayat-ayat kitab, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Sekarang pertanyaan saya, kalau Islam memahami Al-Quran menyempurnakan, kenapa Allah mengatakan, mengabarkan sesuatu, tetapi tidak ada penjelasan tentang siapa yang disalibkan, siapa yang diserupakan? Ayo Pak, jawab Pak. Siapa yang diserupakan Pak berdasarkan Al-Quran? Karena sekali lagi Al-Hijr ayat pertama, Al-Quran mengklaim sebagai sebagai kitab atau wahyu yang menjelaskan segala sesuatu. Silakan dijawab Pak, siapa yang disalibkan? Kalau bukan Nabi Isa atau Yesus itu. Bukti. Luar biasa host ya, selalu matikan mic. Iya, karena saya nggak usah cengeng. Gini Islam. Kalau kamu suka protes kenapa saya mematikan mic, karena kamu tidak tertib seperti tadi. Ya, kalau nggak mau dimatikan tertib, diem. Silakan lanjut. Nah, saya lanjutlah ya untuk lebih memastikan bahwa menurut Islam itu Yesus adalah Nabi Isa. Nah, di situ di ayat An-Nisa 157 menerangkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Disalib itu adalah orang yang menyerupai Yesus. Ya, nah, itu Pak. akan dikuatkan, akan dikuatkan. Jangan dipotong bicara saya. Biarkan dulu saya meneruskan. Waktu saya lebih berharga daripada kamu. Kamu bukan orang penting di sini. Ingat Islam. Kita udah dengar dari tadi diserupakan. Jangan repetitif. Langsung jawab siapa itu nama orang. Siapa? Langsung jawab. Namanya si Abdul yang diserupakan, dalilnya di sini. Kamu ngerti nggak pertanyaan? 5W1H. Saya nanyanya who, siapa? Langsung jawab, bukan malah menjelaskan. Saya nggak nanya bagaimana. Ngerti? Siapa yang diserupakan, kamu jawab pakai dalil namanya siapa. Ngerti Pak? Jangan bikin malu Islam. Kasihan Islam di bawah ngarepin Bapak bisa ngalahin saya. Silakan. Oke, siap orang sombong ya. Kau itu main-main saja ya. Ini untuk menguatkan ya. Ini untuk menguatkan siapa yang disalib di situ.
Nah sekarang Anda buka di Matius, ada Matius 27:46. Siapa yang disalibkan ke Matius? Al-Quran di dalam Al-Hijr ayat 1 nggak bisa menjelaskan. Kau turunlah. Hah? Kau turunlah, nggak becus. Jari tengah. Nah, turun kau, malu kan? Turun sendiri dia malu. Jangan lari ke Matius, karena Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Hijr menjelaskan segala sesuatu. Kok larinya ke Matius? Katanya Injil dipalsukan. Lari ke Matius. Shalom Rian, selamat sore. Ya, selamat sore, Bang. Dari Islam atau dari Kristen, Pak? Dari Islam, Bang. Dari Islam. Bapak mau melanjutkan tadi tentang siapa yang diserupakan? Enggak. Saya kurang tahu masalah keislaman, Pak. Cuman saya mau nanya sama Bapak, boleh nggak? Apa tuh? Kapan Yesus, Pak, suruh buat agama Kristen gitu loh, Pak? Yesus tidak datang untuk memerintahkan membuat agama Kristen Islam. Jangan kamu samakan Yesus Kristus seperti ilahmu yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, dalam surah Ali Imran ya, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Yesus datang untuk memberikan keselamatan yang lebih utama dan lebih sejati, untuk mengembalikan kodrat manusia yang serupa itu kekal, tetapi karena ketidaktaatan dan kejatuhan Adam sehingga rusak, sehingga kita mengalami maut. Makanya dikatakan upah dosa adalah maut. Kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan kodrat kita. Bapak harus mengerti dulu. Jadi Yesus tidak datang bawa-bawa agama gitu. Enggak, Yesus datang pertama kali untuk membawakan keselamatan, menggenapi nubuatan dalam kitab para nabi dalam perjanjian lama. Mesias artinya sang juru selamat. Kalau dikatakan apakah Yesus mengenal Kristen? Tentu. Kristen itu Pak, Kristen itu ya Pak Rian, teman-teman. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengutus dan memilih 12 murid dan juga 70 murid, murid-muridnya juga disebut sebagai Kristen karena mereka mengikuti Kristus. Apakah kemudian Kristus pada akhirnya memberikan kepada mereka semacam otoritas? Jelas. Anda baca dalam Matius 16 ayat 18. Di situ Tuhan Yesus mendirikan gereja bahkan. Bukan gereja bangunan. Gereja dalam artian sebagai pengikat antar jemaat Kristus, antar pengikut Kristus. Bukan gereja bangunan, nanti jangan salah Islam. Nanti ditanya, mana gereja yang dibangun Yesus? Seolah-olah gereja itu bangunan ya. Gereja itu adalah pengikut Kristus, di mana di dalam gereja Yesus sebagai kepalanya. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus mengenal Kristen? Tentu Yesus juga mendirikan gereja di dalam Matius 16:18. Bahkan Yesus mengatakan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Jadi Bapak harus paham, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman Islam yang selama ini beranggapan Yesus beragama Kristen. Kata agama sendiri artinya dari bahasa Sanskerta. Tidak kacau. Yesus itu bukan Kristen. Kenapa Yesus bukan Kristen? Karena Kristen sendiri artinya pengikut Yesus Kristus. Loh, kalau Yesus Kristen terus siapa yang diikuti Yesus lagi? Hah? Dan ini ya, agama sendiri dalam artian pemahaman kita, orang-orang Indonesia, karena di KTP kita ada kolom agama, itu sebagai kepentingan birokrasi atau administrasi. Di zamannya Yesus, di zamannya Muhammad sendiri aja emang ada tuh. Nggak ada kan? Ya, dalam artian secara administrasi. Jadi harus paham ya. Silakan Pak Rian, ada lagi nggak yang mau ditanya? Saya nggak mau bertanya sama Pak Rian teman-teman, karena Pak Rian tadi sudah mengakui dia tidak mempunyai ilmu keislaman. Saya tidak mau memojokkan. Biarkan Pak Rian yang justru belajar kepada kita untuk mengetahui iman yang sejati. Silakan Pak Rian, ada lagi nggak yang mau ditanya? Dibuka dulu Pak, coba lihat tampilan layarnya. Itu ada undangan saya untuk buka mic. Mic-nya dibuka. Saya naikin Ihsan B. Nadirin ya. Saya pikir kamu sudah ke Mekah, harusnya ilmu kamu sudah seperti ini. Level orang pulang haji atau umroh. Saya naikin Ihsan ya. Ihsan kamu naik. Daripada Pak Rian. Maksudnya kalau mengenai pertanyaan ke Islam. Silakan Pak Rian. Dibuka Pak. Nah, silakan Pak. Bertanya. Turun dia. Kita lanjut ya. Pak Rian diberikan kesempatan bertanya lagi malah turun.
Dibuka dulu mic-nya, dibuka. Loh, kok dimatikan kamera? Sabar. Ya, Halo Bang, ya silakan. coba saya mau tanya. Yesus Allah. Kalau agama Kristen itu bukan panggil Allah. Panggil itu apa? Allah. Ya kan? Kita mau panggil Yesus sebagai Allah itu nggak jadi masalah. Karena Allah itu bukan proper name bagi Tuhan. Allah itu artinya sesembahan. Kenapa kami menyebut Yesus sebagai Allah? Karena Yesus adalah sesembahan kami. Ada dalil nggak Yesus disebut sebagai Allah? Ada. Nih, mau lihat dalilnya di sini jelas. Ya, di dalam Titus 2 ayat 13. Kita baca dalam Alkitab ya tentunya. Kita baca dalam Titus 2 ayat 13. Nih. Nih. Kamu nanti bacakan buat kami semua kalau kamu berkenan ya. Titus 2 ayat yang ke-13. Baca di sini. Nih. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bahkan orang Kristen telah terlebih dahulu menyebut Yesus sebagai Allah yang maha besar. Maka kalau kami menyebut Allahu Akbar, itu karena kami duluan yang ada berdasarkan Titus 2 ayat 13. Ini Allah yang maha besar, artinya Allahu Akbar, dialah Yesus Kristus, Allah yang maha besar. Jadi nggak masalah. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Intinya saya bilang di sini, kita itu kan agama itu beda-beda. Kita percaya itu Allah, ya kan? Nah, kalian percaya agama kalian sendiri. Nah, saya kan bilang, yang penting tali silaturahmi itu tidak boleh akan putus. Nah, itu. Oke, thank you Bang. Tuhan berkati selalu ya. Tali silaturahmi kita tidak putus karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan Allah Juru Selamat kita Yesus Kristus, baik maut maupun hidup. Bahkan seseorang yang mengaku sebagai junjungan dan penyempurna yang hidup di abad ke-7 tidak akan mampu memisahkan kita daripada kasih Kristus itu sendiri. Terima kasih Bang, Tuhan Yesus berkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan open cam, Bang, user. Kalau nggak open cam bisa nggak? Boleh nggak? Nggak apa-apa, baru bangun tidur ya? Ya kayaknya. Iya, bukan kayaknya lagi, emang iya. Nggak sholat asar ya? Jadi saya pengen tanya, kan orang Yahudi kan nggak beriman sama Yesus karena orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, tapi orang Yahudi sendiri nggak mau beriman sama Yesus karena Yesus tuh matinya dalam keadaan yang kurang. Gimana? Jangan nyerocos saja. Jangan kau pikir kita semua di sini adalah orang Islam. Jadi asal ngomong aja tanpa ada dalil. Orang Yahudi mana? Yahudi itu ada banyak. Yahudi diaspora, Yahudi ortodoks, Yahudi Samaritan dan seterusnya. Yahudi mana? Orang Yahudi nggak percaya Yesus. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Kisah para Rasul, 3.000 orang dipertobatkan oleh Rasul Petrus. Itu kebanyakan mayoritas orang Yahudi. Kamu jangan asal ngomong kamu. Yahudi mana? Kamu kalau ngomong kayak gitu, nabimu aja nggak bisa berhasil mengislamkan Arab kalau bukan karena jizyah, kalau bukan karena diusir secara halus orang-orang yang sudah menetap di sana, orang-orang Quraisy, orang-orang ini. Beda kan? Makanya di Israel orang Yahudi masih ada karena kalaupun orang Kristen punya privilege untuk mengusir mereka, kita tidak seperti ajaranmu. Baik secara halus maupun tidak halus. Ngerti Islam? Kalau kamu mau bermain-main dengan narasi, oh ada perang salib, oh ada rekonkista dan seterusnya, itu atas efek bagaimana kami mempertahankan wilayah kami yang sejak semula kami sudah pertama kali injak, diinvasi oleh kalian. Jangan bohong ketika bilang Islam itu damai noh, Hagia Sophia, ujung-ujungnya jadi masjid. Padahal harusnya fungsi utamanya adalah gereja.
Nggak cuman di nggak cuman Hagia Sophia loh teman-teman, di Konstantinopel itu banyak sekali gereja-gereja timur, punya Katolik Timur dan gereja Ortodoks. Diubah semua jadi masjid sama mereka, ada yang diubah jadi museum. Coba kalau misal memang kalian itu katanya mengikuti, katanya ada dalil, ada hadis, ada ajaran Islam. Kalau Islam menguasai wilayah tertentu, rumah ibadah orang Nasrani dan Yahudi tidak akan diporak-poranda atau tidak diganti, tidak itu. Enggak ada. Secara fakta sejarah kok jelas-jelas terang-terang kalian ubah. Gitu. Nah, kalau Yahudi yang kamu maksud Yahudi mana? Coba jawab. Saya pengen tahu. Silakan bro, dijawab bro. Yahudi mana? Jangan nyerocos saja. Yahudi mana dulu dijelaskan. Yahudi diaspora kan? Yahudi Ortodoks? Oke. Mungkin ada Yahudi pada zaman yang masuk Kristen. Tapi kebanyakannya enggak, karena Yesus tuh mati dalam keadaan yang kurang mulia karena di atas salib. Untuk orang Yahudi, untuk mati itu bukan mati yang mulia. Sekarang saya tanya, kalau masalah mulia atau tidak mulia, lebih mulia mati untuk mengorbankan nyawa demi manusia atau karena keracunan makanan? Jawab ya, jujur ya, langsung jawab. Saya nggak mau pakai narasi nggak jelasnya Islam. Udah dibilang ini bukan masjid tempat ceramah kalian, silahkan pergi ke masjid. Ini TikTok saya, room saya. Berbicara pakai data dan lagi diskusi, bukan lagi ceramah. Pakai dalil. Gini, kan Yesus tuh kayak untuk orang Kristen itu Tuhan. Tapi kenapa disamain sama Nabi? Iya, pertanyaannya apa kalau Yesus untuk orang Kristen Tuhan? Bukan hanya orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan untuk segala lidah, untuk segala bangsa. Baca dalam Filipi 2 ayat 9. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wong ketika Yesus disalibkan, tentara Romawi saja tunduk dan tersungkur mengaku Yesus sebagai Allah. Ketika Yesus naik ke sorga menjanjikan Roh Kudus akan diutus melalui dia saja, ketika peristiwa dalam kisah para rasul pencurahan Roh Kudus, orang-orang Yahudi saja bertobat, 3.000 orang dipertobatkan oleh Petrus dan semakin bertambah jumlahnya. Bahkan gak cuma orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa di luar Yahudi pun bertobat. Makanya kekristenan bisa menyebar ke wilayah Roma dan seterusnya, ke Asia-Asia kecil dan seterusnya. Gimana bro? Ketuhanan Yesus bukan kami yang mengakui, tetapi tapi Yesus Kristus itu ketuhanannya sudah diakui tanpa kami menganggap, ya. Paham? Silakan pakai dalil. Lebih mulia mana? Mati untuk mengorbankan nyawa untuk keselamatan orang demi keselamatan kita semua, atau karena efek dari keracunan makanan? Dari mana? Silakan bro, dijawab, dibuka mic-nya. Jawab jujur dulu, baru kita ke yang lain. Kalau kamu sudah berani jawab, lebih mulia yang ini, nah baru. Silakan, saya sudah undang untuk kamu open mic. Jawab jujur. Makanya jangan berpolemik ya. Kalau teman-teman Kristen, teman-teman Islam menganggap Yesus mati terkutuk, betul. Kenapa mati terkutuk? Terkutuk karena leluhur kamu, ilah yang disembah oleh kalian itu. Kalau kamu baca dalam kitab Kejadian, itulah ilah kalian. Itulah junjungan kalian yang sejujur-jujurnya. Dimana pada saat itu, si ular tua, ular beludak itu berusaha untuk menipu, melakukan tipu daya muslihat. Bagaimana tidak? Allah telah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tiba-tiba iblis mengatakan tidak akan mati. Sehingga terhasutlah mereka. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Injil Yohanes bab 8, sedari mula iblis adalah PEMBUNUH, manusia, dan tidak ada kebenaran apapun atas dirinya karena dia adalah bapa segala dusta. Maka dengan kematian Yesus di kayu salib, ia telah mengalahkan maut yang menjadi kutuk kekal bagi kita manusia. Karena kematian itulah yang memisahkan kita secara kekal dengan Allah. Paham? Makanya Yesus dikatakan dalam 1 Timotius 2 ayat 5 sebagai perantara kita kepada Sang Bapa. Karena selama ini terpisah kita dengan Sang Allah itu sendiri. Kalau bukan karena Kristus yang mengembalikan kodrat kita sehingga kita kembali bersatu. Makanya itu rancangan keselamatan Yesus itu pada intinya
Itu bukan tentang agama atau bagaimana. Itu nanti. Hubungannya dengan otoritas, dengan gereja dan seterusnya. Ya, begitu Islam. Kamu gak bakalan ngerti. Kalian dari konsep penciptaan saja sudah aneh. Silahkan dibuka bro mic-nya, kok kamu diam saja. Tidak ada bantahan kah? Siapa yang menciptakan iblis, Pak Joseph? Iblis itu tidak diciptakan. Iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Kamu baca dalam Kejadian 1 ayat 30 dikatakan Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Ketika dikatakan sungguh amat baik segala yang diciptakan Allah, maka tidak mungkin Allah menciptakan kejahatan, dan sumber kejahatan itu adalah iblis. Artinya iblis bukan diciptakan Allah pada mulanya. Iblis itu adalah efek dari malaikat yang membangkang, malaikat yang jatuh dalam dosa. Apakah iblis bisa bertobat? Tidak bisa. Karena kejatuhan malaikat beda dengan kejatuhan manusia. Manusia makhluk daging dan roh. Malaikat makhluk rohani. Ya kalau dibisukan kamu tinggal open mic, jangan cengeng Islam. Aduh, cengeng banget. Nggak ngerti kalau gaptek, jangan nyalahin orang. Minta tolong, jangan kebiasaan pede. Iblis tidak diciptakan. Iya, iblis tidak diciptakan. No, naik. Ahmad, saya naikkan kamu ya. Febrianto, naik. Islam. Nah, Susana, naik. Nih, banyak Islam sok jago di bawah. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layar ya. Saya sudah bantu dia untuk open mic, tetapi dia tidak open mic. Salah saya. Dia yang gaptek, biarin aja. Gampang kan teman-teman, tinggal buka open mic, gampang kan ya? Ya, itu gampang. Nah, kita lanjut dulu, biarin aja dia di situ. Shalom, Pak Kades 69. Shalom, Pak Kades. Oh, turun. Gimana, bro? Dibuka mic-nya, dibuka. Halo. Halo, bisa. Ya, jadi kan Nabi Muhammad nabi. Sebenarnya di Islam juga Yesus itu nabi. Ya, oke. Sampai di sini. Katakan Yesus itu Tuhan. Kenapa Tuhan harus Dengar. menebus dosa manusia yang sendiri dia ciptakan? Aduh, menebus dosa manusia. Seolah belum dipikir-pikir dulu sebelum diciptakan manusia. Dengerin. Kenapa Tuhan harus menebus dosa? Maksudnya gini, kalau orang yang jahat, jangan ditebus dosanya. Memang harus dihukum neraka orang yang jahat. Loh, kita sebagai manusia saja punya nilai-nilai kemanusiaan. Jikalau ada saudara kita yang tersesat, apakah kita yang membiarkan dia tersesat di jalan? Enggak kan? Dikasih tahu kan jalan yang benar. Itu kita loh manusia. Masa Allahmu lebih rendah derajatnya daripada manusia? Kenapa bisa seperti itu? Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan, inilah yang berkenan di hadapan Allah Tuhan Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan ketika kamu berpikir bahwa kami telah menciptakan takdir seperti Allah kamu, tidak ada takdir. Kami punya free will, kehendak bebas. Manusia jatuh ke dalam dosa itu karena kehendak bebasnya, bukan karena takdir. Sekali lagi, tidak ada takdir di mana Allah kami sengaja menetapkan manusia supaya tersesat. Seperti Tuhanmu. Ya, nggak bisa bro seperti itu. Silakan. Dibuka mic-nya. Oh, halo. Yes, silakan. Saya mau nanya, Yesus itu kan yang Lucifer itu, konsep Lucifer sama Yesus itu gimana dalam Kristen? Apa itu Lucifer? Ya katanya ada roh jahat itu Lucifer, sedangkan roh kudus itu Allah dan Yesus. Itu gimana konsepnya? Salah. Lucifer itu bukan nama dari roh jahat. Lucifer itu transliterasi dari bintang timur, pembawa cahaya, Lucifere. Nggak ada urusannya dengan nama roh jahat, nggak ada. Beelzebul baru. Lucifer itu transliterasi dari bahasa Latin.
Luxifere artinya pembawa cahaya. Itu bukan nama pribadi dari iblis sehingga namanya iblis itu Lucifer. Jadi teman-teman Kristen juga dari sekarang harus belajar ya. Oke? Begitu. Nah, kalau Roh Kudus itu baru roh yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berasal dari Bapa dan Putra, yang adalah roh kebenaran, yang adalah penuntun bagi kita semua. Silakan. Kalau begitu kenapa nanti ada konsep di Kristen juga bakal ada Mesiasnya yang datang pada akhir zaman? Itu gimana tuh konsepnya itu tuh? Oh, saya suka. Bagus kamu angkat ini. Siapa yang akan datang pada akhir zaman? Yes, Mesias, Allah itu sendiri. Kamu buka dalam Quranmu sendiri dalam Al-Baqarah ayat 210, dalam Al-Fajr ayat 21-22, yang datang hari kiamat, yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati adalah Allah. Kamu tahu siapa itu Allah yang dimaksud? Matius 16 ayat 27, Matius 24 ayat 29 sampai dengan 31, Kitab Wahyu bab 22. Dialah Yesus Kristus, Allah yang dimaksud dalam Al-Quranmu itu, yang datang pada hari kiamat. Mau bukti? Silakan buka ayat-ayat yang saya maksud. Bukan ayat Al-Quran di situ, yang Al-Hijr itu bukan Tuhan, itu Yesus. Bukan ya. Al-Hijr. Udah salah pede kan? Kalau salah nanya, Bang, maaf, surah apa tadi Bang? Gak kedengeran. Bukan Al-Hijr, Al-Baqarah, B dengan H itu jauh banget bro. Ayat berapa? Ayat berapa? Nah, dibuka dulu baru pede ngomong. Al-Baqarah ayat 210. 210. Tahu nggak Al-Baqarah dari mana? Setelah Al-Fatihah sebelum Ali Imran. Itu nggak perlu kamu ajarin. Saya udah hatam itu. Oh, sudah hatam. Kalau sudah hatam harus sudah tahu Al-Baqarah 210 bunyinya. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim. Halo. Yes. Tidak, nih ya, saya bacakan terjemahannya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah, bukan Yesus, dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, kepada Allah segala perkara dikembalikan. Itu bukan Yesus atau Nabi Isa. Oke, kan tadi saya bilang kita bandingkan perkataan Allah di situ yang datang Allah. Kamu gambarkan, kamu ingat-ingat, kamu tetap stay di Al-Quran itu tetap terbuka ya, jangan kamu. Jadi gini, Bob, beda. Jangan lari. Ayo. Jangan motong saya dulu, bedakan akhir zaman sama hari akhirat. Hari zaman, hari akhirat. Nggak usah ngajarin saya. Udah diam, giliran saya kok. Kamu sudah membacakan dalilmu, saya bacakan dalil saya. Nggak usah gitu. Nggak usah panik. Kalau memang Allah yang datang, kamu pertahankan Allah itu. Ya. Ini menyangkut masalah akidah, beda dengan muamalah. Diam. Giliran saya. Kita buka dalam Matius 16 ayat 27, lalu nanti lebih jelas lagi ketika di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31. Kita buka dalam Matius 16 ayat 27. Mari kita baca di sini. Inilah Injil suci menurut Rasul Matius dalam Matius 16 ayat 27. Kita baca di sini. Saya singkirkan stikernya supaya bisa kebaca. Nino Bokis ya. Nih. Matius 16 ayat 27. Kita baca di sini. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuh, yang datang Allah atau anak manusia yaitu Yesus Kristus. Nih. Oh, kurang ya? Oh iya, Matius 24 nih. Bible atau itu kamu itu tuh udah banyak. Diam. Revisi bro, udah banyak direvisi. Nanti kita buktikan di bagian mana revisi sudah. Diam, anteng, nggak usah panik, nggak usah kabur. Kalau revisi sama dosen, bukan. Diam, bisa diam nggak usah panik. Panik nih Islam dibongkar. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat siapa di atas awan? Anak manusia di langit. Dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala. Oh, yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang.
Coba tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 210, yang datang dalam naungan awan siapa? Bersama malaikat siapa? Kok bisa sama persis ya? Perkataan Yesus ada di Al-Quran yang katanya ini dipalsukan, kok bisa ada di Al-Quran ya? Itu kalau masalah konsep akhir zaman, kami sudah banyak di hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW. Kalau di Al-Quran ini yang menyangkut hari akhir itu beda dengan akhir. Nah, hari kiamat. Hari kiamat. Ini hari kiamat. Ini gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Ini kedatangan Yesus kedua kali, bro. Iya, itu akhir zaman sama hari kiamat. Kiamat itu akhir zaman nggak? Saya tanya sama kamu. Kiamat itu akhir zaman nggak? Kok kamu mau bermain kata-kata? Kamu nggak lagi nyalonin jadi gubernur? Jangan Ya ini kan masalah dalil, bro, dalil. pakai dalil. Bantah dalil ini dengan dalil lagi, bukan congor. Bantah. Akhir zaman sama akhir. Mana dalilnya? Ya, Dalil duluan, baru penjelasan. Dalilnya mana? Mau bantah apa? Yang tadi mau bahas Lucifer dulu apa akhir zaman nih kan konsep. Selesai Lucifer, kenapa balik lagi? Panik. Udah jelas tuh Lucifer itu Yesus. Di mana? Udah, jangan kabur ke sini. Kamu tahu kan fakta bahwa Yesus adalah Allah. Kamu nggak bisa bantah kan? Makanya kamu lari-lari. Bro, ini bukan Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kamu lari-lari kecil kamu. Nggak usah lari-lari. Fokus. Kalau ini memang Allah, kamu pertahankan. Jangan lari-lari. Bisa. Hukum waliyadin aja lah. Wah, ujung-ujungnya lakum dinikum waliyadin. Nyerah dia guys, lakum dinukum waliyadin aja lah. Ujung-ujungnya ya nyerah, penonton kecewa. Gimana nih guys? Wah, macet. Ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin aja lah. Wah, macet. Ya parah, penonton kecewa. Jadiin jagoan. Ternyata jagoan neon ya. Lakum dinukim aja lah. Fair nggak saya? Saya nggak paksa kamu percaya Alkitab saya. Saya tetap hormati kamu percaya itu kitabmu yang katanya suci. Saya tetap stay di Alkitab saya. Kita cari jembatan yang bisa menghubungkan, mengkoneksikan. Ternyata setelah dihubungkan, kita bermain secara fair logika. Kalau ini sudah dipalsukan, kenapa ini yang palsu, yang katanya dipalsukan? Ini Alkitab saya, kata kamu kan dipalsukan, banyak revisi. Kenapa ditemukan kalimat yang sama di dalam kitabmu yang katanya suci? Itu pertanyaannya. Ya, jadi jangan menyangkal lah. Sudah jelas-jelas kebenaran di depan mata kok masih tetap menyangkal Yesus adalah Allah. Ya, kurang fair apa, kurang adil apa saya? Saya tahu kalian nggak percaya Alkitab. Loh, tapi ketika saya minta kalian buka Al-Quran, kalian tetap percaya dong dengan Al-Quran. Jangan kemana-mana, lari ke Alkitab. Suka standar ganda, Alkitab dikatakan dipalsukan, tapi kutip-kutip Alkitab. Ya, aneh nggak teman-teman? Aneh, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Teman-teman yang Islam ada yang mampu untuk menyelesaikan diskusi kita yang dari tadi sudah kemana-mana, tapi nggak ada yang selesai-selesai. Saya bingung. Kita lanjut ya. Shalom, Ono, selamat sore. Pencet ya, bro. Oke. Bro, Ono, selamat. Ada yang mau disampaikan atau kepencet? Kalau kepencet gak apa-apa, saya turunin. Pencet paling dia. Pencet ya, ya udah. Saya turunin ya, bro. Sorry. Kalau memang mau naik-naik, kalau memang benar-benar mau bertanya, silahkan naik lagi ya. Soalnya tadi pas dinaikin, gitu, kayak kaget gitu. Lanjut ya. Joseph apa ini? Oh, Shalom. Terus di Ali 915. Shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa arti salam tuh? Salam itu apa? Di Pak Rambu. Salam artinya Ibrani, bahasa Ibrani salam artinya damai, peace. Yang kamu transliterasi dari bahasa Arab jadi assalam. Kalau kamu enggak itulah. Kalau salam itu apa artinya? Ujung-ujungnya nanti hari akhiratnya apa itu salam? Astagfirullahaladzim, Islam kenapa kualitasnya nggak jelas begini semua ya?
Pak, bisa langsung tanya aja nggak Pak? Silakan. Ngantuk saya menghadapi Islam, bikin ngantuk. Shalom, Pak Rusti, silakan dibuka mic-nya Pak. Kameranya juga boleh Pak. Ini teman-teman yang Islam jangan playing victim ya. Kalau teman-teman yang Islam mau bermain fair, kalau teman-teman Kristen juga tahu di room-room polemik seperti mereka, ya seperti Nanda, Riva, mereka tidak pandang bulu. Yang sudah, mohon maaf, usianya sudah lansia, yang tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab, mereka akan paksakan untuk tetap stay di atas. Tidak mereka tendang karena mereka misalkan sudah tidak punya ilmu atau gimana. Kalau saya, prinsip saya, kalau kamu dari awal sudah jujur tidak punya ilmu, ya sudah kamu bertanya aja, saya nggak akan tanya. Balik. Dan saya tidak mau paksa kamu untuk stay di saya, dijadikan bahan olok-olokan. Tapi kalau di roomnya mereka, kalau teman-teman perhatikan, itulah mereka. Ya. Jadi jangan bandingkan kualitas room saya dengan kualitas room mereka, sudah jelas berbeda. Bukan saya sombong, memang faktanya seperti itu kok. Kita lanjut ya. Justru saya nyari yang lebih mudah nih kayak gitu. Halo Bang, ini mau nanya Bang. Ya, silakan open kamera bro. Oh nggak bisa. Nggak bisa Bang. Nggak, ini kan saya Islam ya Bang. Ya. Ya mau nanya aja ini. Saya kan nggak ngerti tentang Alkitab, jadi saya mau nanya. Ini Yesus kan lahir oleh Bunda Maryam kan? Betul, Bunda Maria, Theotokos, Bunda Allah, kenapa? Ya, pas Yesus lahir, apakah dia udah menjadi Tuhan? Kita baca dalam Injil Lukas, kita bawa dalil ya, biar teman Islam belajar dari orang Kristen. Kalau berbicara maupun pertanyaannya terdengar nyeleneh atau apa, kita tetap ada dalilnya. Apakah Yesus sebelum dilahirkan itu adalah Tuhan? Kita baca dalam Injil Lukas bab 1 ayat 30. Kita baca dari ayat 30. Ketika Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Perhatikan. Yesus dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, dikatakan sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi adalah gelar yang bukan main-main Islam. Bahkan kalau kamu mau jujur, kalau kita bermain ke dalam ranahnya Islam, gelar yang Maha Tinggi atau dalam bahasa Arabnya Al-Ali, itu hanya gelar yang dinisbatkan kepada Allah. Tidak kepada Muhammad, tidak kepada Isa, tidak kepada Zakaria, tidak kepada Daud, apalagi tidak kepada Adam. Hanya Allah yang diberi gelar Al-Ali. Berarti surah Al-A'la dan seterusnya. Jadi ketika di dalam kandungan dikatakan Anak Allah yang Maha Tinggi, dia adalah Tuhan yang sejak kekekalan sampai kekekalan, dialah firman Allah itu. Tanpa ada waktu di mana dia bukan Tuhan. Maka di dalam Injil Lukas pun terbukti ketika Yesus masih dalam rahim perawan Maria, kita baca di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42 ketika Bunda Maria mengunjungi sanak saudaranya Elisabet. Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." Bunda Maria dikatakan sebagai ibu Tuhan karena anak yang dikandungnya adalah Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri. Terbukti Yesus tetap jadi Tuhan sekalipun dia di dalam kandungan ibunya. Bahkan sesaat dia baru melahirkan pun, kalau Anda baca dalam Injil Matius, Yesus disembah waktu masih bayi. Soalnya tadi di kolom komentar saya ditanya, ada yang komentar, apakah pada masa bayi Yesus disembah? Iya. Di dalam rahim saja Elisabet memuji dan memuliakan Yesus kok. Apalagi pada saat dia lahir, Juru Selamat kita. Kita baca dalam, mana ini yang bilang, gak ada nubuatan Yesus di PL. Kamu naik 43 hamba, saya akan buktikan nubuatan Yesus di PL ya. Kita baca dulu Injil Matius bab 2, ayat 2. Dan orang-orang Majus dari timur itu, setelah mereka menemui Herodes, mereka bertanya,
Di manakah dia, Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Matius 2 ayat 11. 3 orang Majus itu kemudian masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Bukti ya, tetap konsisten. Yesus ketika masih dikandung dipuji dan dimuliakan, disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dikatakan sebagai Tuhan. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus tetap diakui sebagai Tuhan oleh 3 orang Majus, oleh para malaikat, oleh para gembala. Jadi konsisten ya, Yesus itu tetap adalah Tuhan dan Allah sekalipun dia menjelma menjadi manusia karena keilahiannya bersifat kekal. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman Allah yang kekal, tidak ada di mana masa Yesus bukanlah Allah. Ya, gitu. Silakan bro. Ada lagi pertanyaan? Udah itu aja bang, nggak ada lagi. Oke. Thank you. Saya boleh bertanya atau gimana? Kalau boleh. Boleh ya. Oke, berarti Ya. kamu siap menjawab ya. Tapi kalau saya nggak tahu ya ngomong. Iya, nggak apa-apa, lebih baik jujur. Berarti kamu Islam yang unik dan satu-satunya. Karena memang Islam menghindari kejujuran, tapi kamu justru berani dengan kejujuran. Oke, saya mau bertanya. Di dalam keyakinan ketika seorang seperti saya yang murtad, saya murtad atas kehendak saya sendiri atau karena Allah? Apa? Nggak jelas ya? Saya murtad karena kehendak saya sendiri, keputusan saya sendiri, atau karena Allah? Keputusan sendiri. Coba baca dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Al-Baqarah Ayat 7. Ya. Ya, silakan dibaca. Kalau kamu mau baca Arabnya boleh, kalau mau terjemahannya aja juga boleh, kalau mau dua-duanya juga boleh, silakan. Al-Baqarah ayat 7. Kok malah mute? Dibaca bukan mute. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adim. Azim. Saya bacakan terjemahannya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup dan bagi mereka azab yang sangat berat. Pertanyaan saya, yang mengunci hati dan pendengaran orang-orang yang kafir itu orang-orang kafir sendiri atau Allah? Berdasarkan dalil ini. Al-Baqarah ayat 7. Saya bacakan ulang ya terjemahannya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi orang-orang seperti saya yang memilih untuk tidak mau membuka hati dan telinga saya untuk tetap berada di jalan yang Islam, di jalan Islam, itu bukan karena saya bro. Faktanya Al-Quran yang membuktikan bahwa yang membuat saya seperti ini adalah Allah. Betul ya? Makanya dalam surah An-Nahl ayat 93 pun dikatakan demikian. Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Tuh. Jadi saya begini bukan karena saya sendiri, jangan salahin saya dong. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Joseph murtad palingan juga karena urusan perut dan di bawah perut, nggak boleh kayak gitu. Orang yang bikin saya murtad itu sesuai dengan dalil kalian Allah kok. Loh, saya nggak menghujat, ada dalilnya. Kecuali kalau misalkan, Joseph salah, dalilnya nggak seperti itu. Nah, bantah lagi dengan dalil atau penjelasan secara bagaimana yang baik gitu kan. Silakan, Bro Farhan. Gimana? Farhan, dibuka mic-nya. Farhan 1, dibuka bro mic-nya. Saya sudah undang untuk buka mic. Farhan 3, saya turunkan, kamu nggak bisa jawab ya.